menyampaikan terkait konseling kontrasepsi kondom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tia Auda Rahmi sebagai suami dengan NIM 149. Perkenalkan, saya Riri Dwi Alia sebagai ibu dengan NIM 144. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurman Uma sebagai bidan dengan NIM 137. Selamat menyaksikan. Iya, selamat masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu bisa duduk di sebelah sini, monggo. Nah, ya, oke, silakan bisa duduk. Baik. Selamat datang Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Nala. Saya bertugas menjaga klinik pada hari ini ya, Pak Bu ya. Baik, ini sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Ibu Riri, Bu. Oh baik, Ibu ini dengan Bapak siapa? Saya Bapak Tio selaku suami. Oke. Nih, Bapak Tio dan Ibu Riri. Baik, sebelumnya saya izin bertanya terkait dengan kedatangan Bapak Ibu ke sini, apakah ada keluhan atau ada yang mau ditanyakan? Ya, sebelumnya gini Bu, jadi saya itu ingin bertanya tentang KB, ya konseling tentang KB itu KB yang bagus untuk saya itu apa? Soalnya saya masih bingung. Ini saya lagi pakai IUD, tapi kayak banyak ya nggak nyaman gitu loh Bu. Tiap bulan saya head itu banyak banget, terus pusing, banyak sekali keluhan yang saya rasakan. Nah, baiknya itu seperti apa ya Bu? Oke, baik Ibu Riri, banyak sekali ya berarti terkait dengan keluhan Ibu Riri mengenai KB IUD. Nah, sebelumnya saya mau tanya itu untuk pemasangan IUD sendiri, Ibu sudah berapa lama ya? Berapa lama ya Mas? Oh ini Bu, apa kartunya? Oh iya, Satu sorry setengah saya tahun ya kalau nggak salah. Iya, saya cek terlebih dahulu ya. Iya. Oh iya, Ibu Riri sudah menggunakan KB IUD selama 1,5 tahun ya? Iya. Ya, baik Ibu Riri, untuk sebelumnya anaknya usianya berapa ya? Satu setengah. Iya, satu setengah. Setengah, ya. Yang anak yang pertama 1,5 tahun. Oh iya, berarti anaknya ini baru satu atau Iya, baru satu. ya? Oh, baru satu. Iya, baik. Berarti untuk KB-nya udah memakai KB IUD selama 1,5 tahun ya? Satu Satu tahun sama ya. setengah ya? Betul. Iya. Oke, nanti di sini saya akan melakukan konseling ya Bu ya terkait dengan penggunaan kontrasepsi keluarga berencana yang baik. Nah, nanti tujuan dari konseling ini untuk menjalankan usia kehamilan nanti waktu yang tepat, semisal Bapak Ibu mau memprogramkan anak lagi, terus nanti semisal Bapak Ibu ingin menunda kehamilan juga dan memaksimalkan terkait dengan kontrasepsi yang baik digunakan untuk ibu dan bapaknya nanti. Nah, sebelumnya nanti kita bisa ke ruang konsultasi ya terkait dengan penggunaan kontrasepsi yang baik. Oke, seperti itu. Ke sana? Iya, baik. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu bisa duduk di sebelah sini ya. Silakan ya Bu. Iya. Oke, di sini Bapak Ibu ya. Kita melanjutkan ya terkait dengan penggunaan KB tadi. Ibu tadi mengeluh ya untuk penggunaan IUD banyak sekali kekurangannya ya. Banyak sekali keluhannya. Iya. Nah, tujuannya nanti ibu pengen lepas. Iya Bu, ini karena banyak sekali keluhan tiap bulannya yang saya rasakan. Kalau lepas aja gimana ya Bu? Itu gantinya bisa pakai apa gitu yang bagus? Oh ya, jangan ibu ya, jangan kalau bisa jangan lepas karena tadi anaknya masih kecil, terus jaraknya juga masih jauh sekali. Nah, bagaimana Bapak? Apakah masih tetap pengen lepas ibunya? Kalau menurut saya ngikut dari istri aja sih Bu, soalnya juga saya ngeliat istri saya tuh kasihan kalau lagi haid terutama itu sering kesakitan, jadi ya ikut istri saja. Iya, nah kalau begitu saran saya ibu sebaiknya jangan melepas ya Bu ya. Nah kalau misal ibu mau ganti atau pilih kontrasepsi lain, saya ada beberapa ibu, mungkin bapak sama ibu bisa ini aja ya menyimak terlebih dahulu. Nah jadi ibu semua ini bisa melihat ibu untuk kontrasepsi sendiri itu ada yang hormonal sama alami. Nah untuk non hormonal sendiri itu seperti ada ini Bu, ada tubektomi dan vasektomi. Nah ini tuh tidak disarankan ibu karena kan bapak sama ibu kan masih muda, terus anaknya masih kecil. Nanti kalau misalnya ini nanti malah nggak punya anak lagi seperti itu. Tubektomi sama vasektomi itu yang di itu ya dipotong Bu? Iya, dipotong sama yang ada diikat juga Bu, seperti itu. Jangan dimas ya. Masih mau punya anak. Iya, jangan tidak dianjurkan ya. Oke, selanjutnya nih
ada kondom juga Bu. Iya. Nah kondom ini tuh fleksibel Ibu, jadi kondom ini bisa digunakan dimanapun. Terus nanti kalau misalnya bapak sama ibu ini pengen berhubungan itu bisa fleksibel Bu, jadi bisa digunakan sewaktu-waktu semaunya bapak sama ibu. Iya. Terus efektivitasnya juga tinggi Bu ini yang kondom ini ya, 80-90%. Terus ada juga memang Ibu, karena ibu sudah anaknya sudah 1,5 tahun ya, jadi untuk mas sendiri ini 0-6 bulan Ibu, jadi sudah terlewat waktunya. Terus ada juga Ibu untuk yang sudah mata putus juga, jadi itu nanti keluarnya itu di luar Pak untuk ejakulasinya seperti itu. Nah selanjutnya juga ada juga Bu yang hormonal Bu, untuk yang mas sendiri itu ada ini, ada pil. Nah ada pil sendiri itu nanti ada pil yang menggunakan progestin seperti itu, terus ada yang kombinasi seperti itu. Jadi nanti menyesuaikan Ibu, kalau misalnya ibunya menyusui atau enggak, nah itu nanti bisa menyesuaikan. Terus ada juga Ibu yang suntik, ada yang suntik 1 bulan, sama ada suntik yang 3 bulan, itu nanti disuntikan Ibu untuk hormonnya seperti itu. Terus ada juga IUD Bu, seperti yang Ibu pakai sekarang ini, nah seperti itu. Tapi ada juga Ibu yang alami, nanti itu ada KB kalender. Jadi bapak sama ibu itu harus mengingat Ibu, tiap bulannya itu kalau semisal mau berhubungan nanti ada tanggalnya tersendiri seperti itu. Kayak gitu, bagaimana Bapak Ibu? Gini Bu, kalau misalkan yang hormonal, yang pil itu saya sebelumnya pakai pil. Nah itu ada juga banyak keluhan kayak muncul flek lah, terus badan saya tambah gemuk, terus kayak kurang nyaman juga. Gimana Mas? Kira-kira dari beberapa pilihan kontrasepsi tadi apakah ada yang sudah tertarik atau tetap mau lanjut aja pakai IUD? Kalau menurut saya ingin dilepas dulu aja, Iya, sama atau Bu. Terus sambil yang masih milih-milih dulu aja mau pakai kontrasepsi apa untuk gantinya. Jadi untuk dilepas aja Bu, IUD-nya, iya. Oh iya, baik. Nah, kalau bisa saya boleh menyarankan Ibu jangan ini ya Bu ya, tetap memakai kontrasepsi. Nah, kalau saya sarankan itu bisa menggunakan ini Bu, kondom saja. Karena bapak sama ibu kan sering berhubungan seksual ya. Nah, anaknya juga masih kecil, terus masih pengen punya anak lagi. Nah, pastinya cari nih untuk kontrasepsi yang mudah kayak gitu. Jadi kondom ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif Bapak Ibu. Ini gimana Bapak Ibu? Apakah sudah ada pilihan dari beberapa lagi pilihan? Kondom gimana Mas, kondom? Sementara mungkin selain yang alat sama pil dulu aja ya Bu ya, karena ngeliat kalau pakai hormon dia juga sama aja gitu. Yang penting yang mana ya Bu? Iya, oke. Nah, sesuai yang saya jelaskan tadi ya Pak ya. Nah, kalau saya boleh nanti bisa memakai kondom. Jadi kondom sendiri ini tuh alat Pak, atau nanti ada bahannya itu berupa karet, nanti dimasukkan ke alat kelamin bapaknya seperti itu saat berhubungan. Tapi ada juga Pak Bu, kalau misal kondom itu buat cewek, tapi Ada ya Bu? tapi sekarang jarang ya, karena banyak sekali di supermarket, misalnya di Indomaret atau market itu banyak sekali yang kondomnya untuk laki-laki saja seperti itu. Jadi ini fleksibel Pak, mau dicari dimanapun itu insya Allah ada. Mungkin bisa dijelaskan dulu ya Bu ya buat kondom itu, soalnya juga masih ragu-ragu kalau mau pakai itu karena belum terlalu Ngerti ya. Iya. Untuk keuntungannya apakah banyak gitu, takutnya kan nanti pakai kondom tetap aja hamil, takutnya kayak gitu. Soalnya ada yang bilang juga ada yang bocor lah gimana seperti itu. Gimana ya Bu? Oke, mari kita simak bareng-bareng ya Bapak Ibu ya untuk terkait dengan kondom sendiri. Jadi di sini saya ada lembar balik ya terkait dengan kondom. Nah, maka saya sebutkan dulu ya. Oke, jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk kondom sendiri itu fungsinya banyak sekali, ada kelebihan sama kekurangannya. Nah, untuk kelebihan sendiri itu yang pertama, kondom itu bisa mencegah kehamilan dan mencegah IMS. Ya, IMS itu infeksi menular seksual. Oh, seperti iya. HIV, AIDS kayak gitu. Jadi kalau misal menggunakan kondom ini bisa banget jadi salah satu alternatif Bapak Ibu kalau misal hubungan seksual. Terus ada juga ini tuh bisa digunakan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Jadi fleksibel. Ini tuh mudah digunakan ya dimanapun, dibeli juga mudah,
di mana kalau kayak gitu. Harganya murah juga ya Bu ya? Harganya murah ya Bu, harganya 10 sampai 20.000 saja satu kali kondom, satu kondomnya ya. Oke, terus ini juga kondom ini bisa digunakan dengan metode kontrasepsi lain Bu. Misal nih, ibunya pakai IUD, kalau misal kita mau pakai kondom juga boleh, nggak apa-apa, seperti itu. Nah, terus juga Bu, untuk keefektivitas kondom ini 80-90% Ibu untuk menunda kehamilan seperti itu. Jadi insya Allah kalau misal kondomnya penggunaannya benar, caranya tepat, kayak gitu, insya Allah tidak menimbulkan kehamilan. Ya. Untuk kekurangannya sendiri dari kondom itu apa gitu Bu? Soalnya belum terlalu mengerti. Oke. Ya. Untuk kekurangan kondom sendiri itu dikarenakan bahannya ya Bu ya, bahannya dari karet. Nah jadi itu mudah sobek Bu, mudah sobek saat penggunaannya. Jadi nanti kalau misal penggunaannya dimohon Bapak nanti bisa menggunakan yang benar dan tepat ya Pak ya. Terus harus berhati-hati juga memosisikannya yang benar. Terus itu juga nanti saat pengeluarannya juga itu pembuangan itu harus benar juga Pak. Nanti takutnya kalau misal nggak benar nanti bisa menimbulkan pencemaran lingkungan seperti itu. Terus ini juga Bu, untuk penggunaan kondom sendiri itu Ibu sama Bapak itu harus sudah siap ya, sudah nyetok ibaratnya, nyetok di rumah. Jadi kalau misal Bapak sama Ibu ingin sewaktu-waktu nih pengen berhubungan, jadi udah siap sedia seperti itu. Iya. Ya mungkin untuk cara pemasangannya itu ya seperti biasa gitu toh Bu, atau gimana ya yang benarnya? Iya. Oke, saya bantu jelasin ya Bapak Ibu ya terkait dengan penggunaannya sendiri, penggunaan dari kondom sendiri. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk penggunaan kondom itu yang pertama Bapak sama Ibu ini harus mengecek terlebih dahulu tanggal kadaluarsanya sampai kapan gitu. Ya, Bapak Ibu ya harus memastikan kondom sendiri. Terus setelah itu memasang kondom ini nanti dibuka Pak. Jadi habis saya kasih tutorial ya Pak ya. Nah, nanti dibuka bungkusnya, terus dimasukkan bagian karetnya itu nanti dimasukkan ke bagian alat Bapaknya semuanya ya. Pastikan nanti dari ujung sampai pangkalnya nanti dimasukkan semua, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, kalau sudah nanti silakan Bapak Ibu kalau misalnya udah merasa nyaman memakai kondomnya, silakan bisa melakukan hubungan seksual. Gimana? Mau sekalian di tutorial juga? Gimana Mas? Ya boleh Ibu. Ya, baik. Sebenarnya saya isi tutorial terlebih dahulu ya Pak ya. Oke Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan tutorial Ibu ya terkait dengan penggunaan kondom sendiri. Nah ini ibaratnya ini alat kelamin Bapaknya ya. Terus ini kondomnya seperti ini. Nanti ada warna merah, terus ada warna hitam juga, ada yang bergerigi, ada yang stroberi seperti itu beda-beda. Nah nanti tergantung Bapaknya juga sama Ibunya ya. Ini seperti ini ya Pak ya. Nah mungkin bisa Bapaknya nih bisa dipegang ibaratnya. Kamu aja Mas. Iya, iya. Untuk pemasangan sendiri ini ya, pastikan nih ujungnya ini dijepit ya Pak ya saat penggunaan ya. Nah, dijepit, terus dimasukkan ke bagian kelamin Bapaknya. Nah, terus habis itu masih dijepit nih. Bergerigi ya. Ya, ini ya Pak ya. Nah, ini pastikan ini sampai full ya Pak. Ini ya, pastikan ini kan ujungnya Bu. Jadi ini nanti buat ejakulasi Bapaknya, sperma Bapaknya di sini itu masih semua. Terus ini penggunaannya ini pastikan sampai full sampai ujung alat kelamin Bapaknya. Seperti itu Bapak Ibu, apakah sudah jelas? Sudah. Penggunaannya? Ya. Sudah Bu. Cuma untuk nanti kalau pembuangannya gimana ya? Atau dibuang biasa aja? Soalnya kan juga kalau di tempat sampah kan malu gitu loh Bu, kelihatan kalau kayak gini. Iya, baik. Nah, untuk pembuangnya nanti Bapak bisa kalau misal udah selesai ya, sudah selesai melakukan hubungan seksual, nanti Bapak bisa melepas kondomnya Pak. Jadi sama ya dari pangkalnya. Udah toh. Terus habis itu ini ya Pak. Nah ini dilepas semuanya. Ibu juga bisa bantu ya. Nah udah kan. Sekarang jangan sampai tumpah ya Pak ya. Nah ini kan ujungnya di sini sebetulnya. Nah sudah. Sini terus habis itu ini Pak ditekan sini. Terus habis itu tali.
ditutupi sama tisu dulu, terus itu dimasukkan ke plastik lalu dibuang. Oke, seperti itu Bapak sama Ibu, apakah sudah jelas terkait dengan penggunaan kondomnya? Sudah ya, sudah jelas. Sudah jelas ya. Jadi ya udahlah pakai kondom aja Bu. Iya, jadi udah bisa memutuskan ya Pak ya. Kondom aja ya Mas. Ya untuk sementara pakai kondom dulu aja Bu, sambil mikir-mikir untuk gantinya dari IUD. Oke, nah baik, kalau begitu semisal Bapak Ibu sudah memutuskan ya Bu ya terkait dengan pilihannya penggunaan kondom, silahkan nanti kalau semisal mau berhubungan seksual Bapak sama Ibu bisa menggunakan kondom di rumahnya seperti itu. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkan penggunaan kondom yang baik dan benar nantinya. Oke, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sudah cukup Bu. Sudah cukup ya? Oke, baik kalau seperti itu sekiranya sudah cukup ya Bu ya terkait dengan konseling penggunaan kontrasepsi yang baik dan benar. Saya harapkan nanti Bapak sama Ibu bisa menerapkannya di rumah. Dan kalau misal ada yang masih bingung atau ada keluhan nanti setelah melakukan penggunaan kondom, nanti Bapak sama Ibu bisa kesini lagi seperti itu. Oke, saya akhiri ya Bu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf semisal ada yang salah atau selama tindakan kurang berkenan mohon dimaafkan. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, jadi ya Bu ya.